Tenang 3, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2020. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada selaku dosen pengampu saya, yaitu Dr. Ratib Saktibi Hidayat MPD, yang telah membimbing saya sehingga saya dapat menyelesaikan materi di semester ini dengan baik. Di video kali ini, saya akan menyampaikan infografis mengenai materi konsep dasar PPKN SD. Disimak baik-baik ya. Yang pertama, pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Berikutnya, tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan bersifat seragam, artinya dari Sabang sampai Merauke dan seluruh jenjang pendidikan, baik swasta ataupun negeri sama. Tujuan pendidikan nasional tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di dalam sistem pendidikan nasional, dirumuskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk membentuk manusia Indonesia dengan 9 karakteristik, yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa, yang kedua, berakhlak mulia, yang ketiga, sehat, yang keempat, berilmu, yang kelima, cakap, yang keenam, kreatif, yang ketujuh, mandiri, yang kedelapan, demokratis, dan yang kesembilan, bertanggung jawab. Pada abad 21 ini diperlukan keterampilan tenaga pengajar yang profesional, yaitu yang pertama leadership atau jiwa memimpin, dua digital literasi atau tidak gaptek, yang ketiga communication atau kemampuan berkomunikasi, yang keempat emotional intelligence atau kecerdasan menata emosi, yang kelima entrepreneurship atau tidak hanya bekerja tetapi juga membuka usaha, yang keenam global citizenship atau update informasi dan beradaptasi dengan dunia, yang ketujuh problem solving atau latihan dalam memecahkan masalah, dan yang terakhir adalah teamworking atau mampu bekerja sama dengan kelompok. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan pertumbuhan budi pekerti atau kekuatan batin dan karakter, pikiran atau intelek, dan tubuh anak dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya, yang mana dalam menjalankannya membutuhkan suatu prinsip. Amanat dan prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara antara lain: yang pertama, sung tulodo, yang artinya jika di depan siswa, guru harus menjadi tauladan yang baik. Yang kedua, ing madya mangun karso, yang artinya jika guru berada di tengah kegiatan siswa, guru harus memberikan semangat dan motivasi dan tidak membiarkan siswanya pesimis. Yang ketiga, tuturi handayani, yang artinya ketika berada di belakang peserta didik, guru harus memberikan dukungan dengan sebuah dorongan agar siswa berani dan tidak pesimis. Yang keempat, doparan kirim dungo, yang artinya selain menjadi teladan, motivasi dan mendukung siswa, guru juga harus mendoakan para peserta didiknya agar setiap ilmu yang disampaikan dapat berguna dan dapat diimplementasikan dengan benar. Yang kelima, tankaton hamumuji, yang artinya ketika guru meninggal dunia, usahakan meninggal dengan cara yang terpuji dengan tidak meninggalkan cacat, lupa ataupun aib. Yang keenam, waspodo virbo waseso, yang artinya guru harus waspada dalam menggunakan wewenangnya. Berikutnya, sejarah konsep dasar PPKN di Indonesia. Yang pertama, 1947 atau Rencana Pelajaran tahun 1947. Kurikulum pertama setelah merdeka yang mulai diterapkan tahun 1950. Rencana Pelajaran 1947 disusun dengan tujuan politik, yaitu menghilangkan sistem kurikulum yang diterapkan oleh Belanda selama menjajah Indonesia. Tujuan utama dalam Rencana Pelajaran 1947 adalah pembentukan watak, kesadaran bernegara, dan kesadaran bermasyarakat. Yang kedua,
Kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum 1964 merupakan penyempurnaan kurikulum sebelumnya. Pemerintah berkeinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, yang mana pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Yang ketiga, Kurikulum 1968. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran, yaitu kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus yang bertujuan membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Yang keempat, Kurikulum 1984. Kurikulum 1984 merupakan kurikulum yang mengusungkan pendekatan proses keahlian, namun faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini sering disebut dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan dengan berdasarkan filosofi aktif, yang mana siswa diposisikan sebagai subjek belajar dari mulai mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Berikutnya, hasil diskusi kelompok, yaitu analisis kurikulum KI/KD PPKN SD kelas 2 semester 1. Tema 4 yaitu hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah. Subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum. Perbedaannya terdapat pada domain spiritual, domain sosial, domain pengetahuan, dan domain keterampilan. Dapat dilihat dalam tabel berikut. Baiklah, sekian dari materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.